Selamat siang Bu Eva. Halo, selamat siang Bu Ara. Bu Eva, bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Oh, tentu saja boleh. Ada yang bisa saya bantu Bu Ara? Kira-kira Bu Eva sibuk tidak hari ini? Takutnya saya mengganggu nih. Oh, tidak kok Bu. Begini Bu, saya sebenarnya lagi ada sesuatu hal yang saya pikirkan. Saya lagi butuh teman ngobrol nih Bu. Oke Bu Ara. Terus apa nih yang mau kita obrolin sekarang? Em, Begini Bu, sebenarnya saya ingin bercerita tentang yang saya alami di sekolah. Nah, tadi di kelas, saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tapi kok rasanya saya itu tanpa arah gitu, Bu. Saya tuh merasa kebingungan tentang strategi diferensiasi mana sih yang tadi saya terapkan gitu. Oh, jadi Bu Ara kebingungan ya dengan strategi apa yang sudah Bu Ara terapkan tadi di kelas. Apakah itu termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi konten, proses, atau mungkin berdiferensiasi produk? Seperti itu, Bu Ara? Ya, benar, Bu. Eh, Bisa jadi seperti itu ya. Sementara pembelajaran berdiferensiasi ini kan menurut saya itu memang sangat baik ya Bu manfaatnya untuk pembelajaran di kelas. Nah, kalau bisa kita paham, saya yakin itu merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid, tapi kok rasanya saya masih bingung gitu Bu. Baiklah, Bu Ara. Semoga nanti bisa tercerahkan ya. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu Ara ingin dapatkan dari obrolan kita ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita ini, semoga nanti saya tidak bingung lagi, Bu, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya berharap saya nantinya lebih paham akan strategi, sehingga performa saya nanti mengajar di kelas itu, saya harapkan lebih maksimal gitu, Bu. Oke, Bu Ara. Nah, tadi Bu Ara berbicara soal penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang belum optimal ya di kelas Ibu. Nah, Iya, betul, menurut Bu. Ibu nih, ya, menurut Ibu nih sekarang, nah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang ideal itu Ibu? Hmm, Gimana ya, Bu? Kalau menurut saya sebenarnya, Bu Eva, pembelajaran berdiferensiasi yang ideal itu kan dia mempunyai RPP, Bu Eva, RPP Hmm. yang mengandung strategi yang strategi berdiferensiasi yang digunakan di dalamnya itu jelas apa namanya arahnya gitu. Oke. Jadi menurut Bu Ara, idealnya itu harus ada RPP dan di dalamnya itu ada strategi yang jelas, seperti itu ya Bu? Iya betul Bu. Oke, lalu kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira Bu Ara sekarang berada di posisi berapa, Bu? Posisi, kalau saya pikir-pikir nih Bu ya, mungkin saya berada di posisi 5 Bu ya, soalnya sebenarnya saya sudah menerapkan diferensiasi konten, Bu. Seperti mengajar sesuai kebutuhan minat murid, kemudian saya juga apa namanya, memfasilitasi beragam media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid saya. Tapi satu hal nih, Bu, saya belum membuat RPP khusus pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Sebenarnya saya masih bingung gitu Bu. Saya masih menggunakan RPP metode lama gitu. Dan saya juga iseng mencoba-coba menyelipkan kegiatan berdiferensiasi di dalam pembelajaran di kelas. Nah, namun kegiatan yang saya coba itu tadi terkesan terlalu apa ya namanya? Terlalu memaksakan, Bu. Jadi
saya kayaknya kok kayaknya saya terlalu memaksakan ada diferensiasinya gitu. Nah, jadi waktu belajar murid itu jadinya keteteran gitu. Waktu yang saya gunakan tuh jadi nggak nutup gitu loh, Bu. Nah, sehingga materi pembelajaran itu jadinya tidak tersampaikan dengan baik gitu, Bu Eva. Oh, begitu ya Bu Ara. Jadi kendalanya tadi itu Ibu belum membuat RPP ya? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kira-kira ada lagi, kendala yang Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, selain RPP tadi, Bu? Sebenarnya ada sih, Bu. Apa namanya? Sebenarnya tahun ini di sekolah saya, terutamanya di kelas 6 ya, itu baru pertama kali menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi saya belum paham betul gitu cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, informasi yang bisa dibagi atau di-sharing itu juga yang saya terima itu sangat sedikit, Bu. Itu Mmm, keadaannya. oh, ya. Jadi, apa nih rencana Ibu Ara, untuk keluar dari kebingungan ini? Saya sebenarnya, yang pertama yang ingin saya lakukan itu adalah saya ingin mencoba membuat RPP berdiferensiasi, Bu. Saya rasa harus membuat RPP berdiferensiasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran, di kelas. Jadi saya rasa, kalau tidak membuat RPP berdiferensiasi, saya rasa kegiatan tidak mungkin akan berjalan ya, Bu, ya. Iya, benar. Oke, apakah ada lagi yang harus, Bu Ara lakukan selain itu? Mmm, mungkin ya, Bu, saya mungkin akan meluangkan waktu saya nantinya untuk mencari referensi-referensi mungkin di platform Merdeka Mengajar atau di mana ya. Saya juga sering menggunakan YouTube gitu. Atau nanti mungkin saya nanti akan mungkin bertanya kepada teman-teman saya di sekolah nanti yang sudah terbiasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu. Nanti mungkin itu ya, yang pertama itu ya. Oke. Bertanya kepada teman-teman saya. Oke, baik Bu Ara. Tadi saya tangkap Bu Ara punya 2 rencana nih untuk mengatasi masalah Bu Ara, benar ya? Betul. Yang pertama itu membuat RPP, terus yang kedua, mencari referensi ya. Nah, menurut Bu Ara nih sekarang, menurut Bu Ara mana nih di antara kedua itu yang harus segera Ibu lakukan? Nah, kalau menurut saya yang paling cepat dan paling bisa segera saya lakukan itu tentunya adalah membuat RPP, Bu. Karena kan proses pembelajaran itu terus berlanjut, Bu. Jadi saya rasa yang paling efektif yang pertama kali itu yang saya harus buat itu tentunya RPP dulu. Itu. Oke, baik. Kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan itu? Secepatnya, Bu. Mungkin malam ini saya akan membuat RPP berdiferensiasi terlebih dahulu. Karena nanti ini kan rencananya hari Senin saya akan menerapkannya di kelas. Seperti itu. Nanti saya akan mencoba menerapkan beberapa pilihan sumber belajar. Nanti supaya murid itu dapat merasakan merdeka belajar ketika mereka sedang mengeksplorasi materi. Begitu. Wah, hebat sekali ya Bu Ara. Nah, kira-kira nih menurut Bu Ara, siapa yang bisa membantu Bu Ara untuk segera dalam membuat RPP tersebut? Sepertinya yang bisa membantu saya itu ada rekan saya, Bu, namanya Pak Bujangga. Nah, kebetulan beliau ini tetangga saya, gitu. Mungkin saya Hmm, nanti bisa bertanya kepada beliau tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas, gitu. Saya nanti akan meminta pada Bapak Bujangga ketika saya mengalami kendala saat menyusun RPP berdiferensiasi begitu, Ibu. Kebetulan Bapak Bujangga tetangga saya, jadi mungkin nanti saya akan bertanya dulu ya kepada beliau yang lebih memang berpengalaman dari saya, gitu. oke, baik Bu Ara. Nah, kita sudah di ujung percakapan nih Bu. Nah, menurut Ibu, nah di titik ini, apa yang Ibu Ara sudah dapatkan dari percakapan kita? Mhm.
Sebenarnya begini, Bu. Dari awal itu, tadi sebenarnya saya udah bingung, Bu. Saya bingung nih, gimana nih cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena kan saya tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, dalam mengajar. Saya masih menggunakan RPP yang dulu nih. Nah, rencananya setelah diskusi ini, saya akan menyusun RPP berdiferensiasi malam ini untuk diterapkan di kelas saya pada hari Senin. Kemudian nanti setelah ini, kalau seandainya saya tersesat nih, nanti saya mau minta bantuan kepada Pak Bujanggo dulu yang lebih berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Begitu sih Bu rencananya. Oke, baik Bu Ara. Nah, setelah percakapan kita ini, gimana nih perasaan Bu Ara? Sekarang sudah lega, Bu. Sebenarnya tadi saya mumet, loh gimana ini caranya menerapkan diferensiasi di kelas. Nah, sekarang saya sudah tercerahkan. Jadi saya sudah tahu jelas apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Kemudian saya juga sekarang lebih mempunyai semangat yang menggebu-gebu begitu nih untuk membuat RPP gitu. Wah, saya jadi penasaran nih, seperti apa nanti hasilnya. Bagaimana kalau hari Selasa nanti kita bertemu lagi? Saya ingin mendengar cerita Ibu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang nanti Ibu terapkan di hari Senin. Bagaimana, Bu? Oh, siap, Bu. Nanti kita ketemu lagi ya, Bu ya. Saya juga nanti akan dengan senang hati bercerita kepada Bu Eva tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas pada hari Senin. Tapi sebelumnya, Bu Eva, saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk mengobrol dengan saya. Mohon maaf ya, saya menyita waktunya Bu Eva. Oke, sama-sama Bu Ara. Sampai bertemu hari Selasa depan ya. Baik, terima kasih Bu Eva. Sampai jumpa. Sampai jumpa.